Hai, welcome back to my channel. Selamat berjumpa lagi di channel F&B Life and Story. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Oke, kali ini saya ingin share sebuah video tentang modus kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh oknum staf toko. Di video saya kali ini membahas khusus kecurangan di restoran. Check it out ya. Welcome back, rekan-rekan. Rekan-rekan pasti pernah alami berbelanja di toko atau restoran ternama, tapi tidak dikasih bukti pembelian atau struk belanja ya. Ada staf toko yang beralasan kerusakan sistem POS atau mesin registernya rusak. Tapi ada juga yang stafnya cuek aja gitu atau tanpa pemberitahuan apa-apa. Jadi customer selesai membayar, langsung disuruh tunggu tanpa dikasih struk belanja. Hati-hati ya. Mungkin sedang terjadi modus kecurangan atau fraud di tempat Anda belanja. Secara langsung, rekan-rekan bukanlah korban dari modus kecurangan ini. Karena rekan-rekan membayar sesuai harga dan mendapatkan produk sesuai pesanan rekan-rekan. Secara tidak langsung, rekan-rekan harus tahu bahwa kemungkinan pembayaran rekan-rekan tidak masuk ke sistem toko atau resto tempat rekan-rekan berbelanja, ya. Melainkan langsung masuk ke kantong pribadi oknum staf. Ingat, struk belanja adalah bukti resmi dari pembayaran customer. Untuk toko dan resto ternama, pasti memiliki sistem pembayaran yang sudah computerized. Ya. Setiap pembelian diinput di sistem POS atau sistem point of sales. POS adalah sebuah sistem computerized yang ditujukan untuk menangani penyelesaian transaksi jual beli. Ya. Ini menarik, ya. Simak terus sampai akhir video ini. Modus kecurangan atau fraud sebagian besar terjadi pada model pembayaran tunai atau cash payment. Untuk pembayaran e-payment, QRIS, debit, atau credit card, resiko kecurangan sangat kecil. Karena semua mode pembayaran non-tunai di atas, dananya langsung masuk ke rekening perusahaan. Transaksi tunai memiliki tingkat resiko kecurangan yang sangat tinggi. Karena uang cash hasil penjualan dikumpulkan di laci kasir dan baru diserahkan ke manajer atau ke kepala toko nanti setelah tutup toko ya atau closing bisnis. Nah, hal ini menjadi gap atau celah waktu untuk modus kecurangan itu terjadi, yaitu dari awal opening sampai closing store atau closing toko atau resto. Customer saat berbelanja berhak mendapatkan bukti pembayaran atau struk belanjanya. Di beberapa toko atau resto ternama, tidak jarang yang memasang pengumuman tanpa struk pembayaran Anda atau pembelanjaan Anda gratis. Ini adalah salah satu preventif dari perusahaan dengan secara tidak langsung melibatkan customer dalam pengawasan eksternal. Berikut beberapa modus kecurangan transaksi yang sering terjadi di toko atau resto ternama ya. Nomor 1, transaksi tidak diberi struk. Ya. Kedua, transaksi diberi struk, tapi ada item yang tidak diposting, alasannya terlewat, yang akhirnya oknum staf tersebut meminta ke customer untuk membayar selisihnya. Ya. Kemudian yang ketiga, transaksi diberi struk, tapi struknya bekas atau struk transaksi sebelumnya atau struknya reprint. Keempat, transaksi diberi struk, tapi dibundling promo tanpa sepengetahuan customer. Misalnya ada promo diskon 50%, customer-nya nggak tahu. Dia beli
harga normal, ternyata sama oknum staff tersebut dibanding sama promo 50%, selisihnya dimasukin kantong. Customer bisa komplain ya, bila tidak sesuai, bila diberi struk tapi tidak sesuai dengan pesanan atau postingan yang seharusnya. E-payment atau transaksi non-tunai, baik itu QRIS, debit card, credit card, maupun transaksi dari online ya, itu adalah transaksi yang paling aman dari resiko kecurangan atau fraud. Di beberapa toko atau resto, sudah ada yang menerapkan hanya menerima pembayaran non-tunai. Selagi masih bisa menerima transaksi tunai atau cash, resiko kecurangan atau fraud akan tetap ada. Tinggal tugas dari manajer atau kepala toko meningkatkan pengawasan di internal. Menarik ya video ini. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Dan juga rekan-rekan para customer juga mengetahui modus-modus yang kerap terjadi, kecurangan-kecurangan yang sering terjadi pada saat kita berbelanja di toko atau di resto. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel saya, beri komen, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video saya terbaru. Support terus channel F&B Life and Story Indonesia. Sampai berjumpa lagi.